Halo semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kok kurang semangat? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Wah, mantap! Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPAS materi rantai makanan. Yuk simak bersama! Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan melalui video pembelajaran serta menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi kebenaran hubungan rantai makanan melalui kuis interaktif dengan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan contoh rantai makanan sederhana dengan memuat komponen produsen, konsumen, dan pengurai dengan benar. Dalam video kali ini, kita akan melakukan beberapa aktivitas nih. Yang pertama, ayo memahami. Yang kedua, ayo bermain. Dan yang ketiga, ayo berlatih. Masuk pada aktivitas yang pertama, ayo memahami. Anak-anak, amati gambar berikut. Apa saja yang kalian lihat? Menurut kalian, mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik? Tulis jawaban kalian di LKPD, kemudian presentasikan dengan arahan guru. Nah, benar sekali. Komponen biotik terdiri dari tanaman padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi membentuk ekosistem. Dari interaksi tersebut, komponen biotik membentuk hubungan makan dan dimakan yang disebut rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Yuk simak penjelasannya. Perhatikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah berikut. Pada rantai makanan tersebut, setiap makhluk hidup memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Mari kita pelajari satu persatu. Perhatikan video berikut. Amati ciri-ciri tanaman padi. Apakah tanaman tersebut berpindah tempat untuk mencari makanan? Menurut kalian, bagaimana tanaman padi memperoleh makanannya? Benar, tanaman padi mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tanaman padi disebut produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Umumnya, produsen merupakan tumbuhan hijau yang memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Peran produsen adalah sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Contoh produsen yaitu tanaman padi, rumput, tanaman jagung, dan lain-lain. Perhatikan tikus di bawah ini. Bagaimana tikus memperoleh makanan? Bandingkan cara tikus memperoleh makanan dengan cara tanaman padi memperoleh makanan.
Benar, tanaman padi mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan tikus memperoleh makanan dengan cara makan padi. Oleh karena itu, tikus disebut konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan langsung dari produsen. Umumnya merupakan hewan herbivora. Perannya adalah memakan produsen dan menjadi sumber energi bagi konsumen berikutnya. Contoh konsumen tingkat 1 yaitu belalang, ulat, tikus, dan sebagainya. Perhatikan ular di bawah ini. Bagaimana ular memperoleh makanannya? Jadi, ular memperoleh energi dengan memakan tikus. Oleh karena itu, ular disebut konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1 dan umumnya merupakan hewan karnivora. Perannya adalah memakan konsumen tingkat 1 sehingga membantu mengendalikan populasi herbivora. Contoh konsumen tingkat 2 yaitu ular, katak, kucing, dan lain-lain. Selanjutnya, perhatikan elang di bawah ini. Bagaimana elang peroleh makanannya? Jadi, elang memperoleh energi dengan memangsa ular. Oleh karena itu, elang disebut konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Umumnya merupakan hewan karnivora. Perannya adalah memakan konsumen tingkat 2 sehingga membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Contoh konsumen tingkat 3 yaitu elang, singa, harimau, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bahwa tidak semua konsumen memiliki peran yang sama. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, di antaranya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Perhatikan video di bawah ini. Menurut kalian, apa yang terjadi jika terdapat sisa makhluk hidup yang mati di lingkungan? Siapa yang membantu menguraikannya? Jadi, sisa makhluk hidup yang telah mati akan diuraikan oleh jamur, belatung, dan bakteri menjadi zat hara. Oleh karena itu, ketiganya disebut pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat hara. Perannya adalah mengembalikan zat hara ke dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Contoh pengurai yaitu jamur, bakteri, dan belatung. Dari beberapa contoh video yang disajikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa padi berperan sebagai produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Energi yang dihasilkan padi kemudian dimanfaatkan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, tikus dimangsa oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ular dimangsa oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Ketika organisme-organisme tersebut mati, jamur akan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dikembalikan ke lingkungan. Anak-anak, amati gambar berikut.
identifikasilah komponen biotik dan komponen abiotik yang ada pada gambar. Kemudian, bedakan komponen yang relevan dan yang tidak relevan dengan komponen rantai makanan. Selanjutnya, bandingkan peran produsen dan konsumen dalam rantai makanan. Setelah itu, kelompokkan komponen yang relevan dengan komponen rantai makanan ke dalam produsen, konsumen, dan pengurai. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. Lalu, tuliskan jawaban kalian pada LKPD yang telah disediakan oleh guru. Presentasikan hasilnya dengan bimbingan guru. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan presentasi dengan bimbingan guru, sekarang mari kita bahas jawabannya bersama. Pada gambar tersebut, komponen biotik terdiri dari tanaman padi, belalang, katak, bangau, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen ekosistem yang relevan dengan komponen rantai makanan adalah komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik tidak relevan dengan komponen rantai makanan, tetapi tetap mendukung kehidupan dalam ekosistem. Selanjutnya, produsen dan konsumen memiliki peran yang berbeda dalam rantai makanan. Produsen berperan sebagai penghasil serta sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sedangkan konsumen berperan sebagai pemakan makhluk hidup lain untuk memperoleh energi. Tanaman padi termasuk produsen karena mampu membuat makanannya sendiri. Belalang, katak, dan bangau termasuk konsumen karena memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Jika dilihat berdasarkan tingkatannya, belalang merupakan konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Katak merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan belalang. Dan bangau merupakan konsumen tingkat 3 karena memakan katak. Jamur termasuk pengurai karena menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa contoh rantai makanan yang telah kita pelajari terdiri atas padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, bangau sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Memasuki aktivitas yang kedua, yaitu ayo bermain. Pada aktivitas ini, kalian akan bermain kuis melalui scan barcode yang telah disediakan. Anak-anak, apakah kalian senang dengan permainan tadi? Hebat sekali! Sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, mari kita ingat kembali contoh rantai makanan di pembahasan sebelumnya yang terdiri dari padi, belalang, katak, bangau, dan jamur. Pada rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, bangau sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Simak narasi berikut ini. Di sebuah sawah, petani merasa keberadaan katak mengganggu. Kemudian, ia membasmi semuanya. Setelah itu, jumlah serangga di sawah menjadi semakin meningkat. Padi pun lebih mudah rusak karena tidak ada lagi katak yang membantu mengendalikan serangga. Setelah menyimak narasi tadi, jawablah pertanyaan yang tersedia
dengan memberikan pendapat dan alasan berdasarkan narasi tersebut. Kerjakan LKPD yang tersedia bersama kelompok kalian. Kemudian, diskusikan jawaban kalian. Lalu, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan presentasi jawaban kalian di depan kelas, mari kita bahas bersama. Tindakan petani membasmi semua kata tidak tepat, karena kata membantu mengendalikan serangga di sawah. Jadi, pernyataan bahwa kata membantu menjaga keseimbangan ekosistem adalah benar. Sedangkan pendapat bahwa kata sebaiknya dibasmi agar padi aman juga kurang tepat. Karena keberadaan kata justru membantu mengurangi hama. Memasuki aktivitas yang ketiga, yaitu ayo berlatih. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian, baik di lingkungan sawah, kebun, hutan, sungai, laut, atau lingkungan sekitar rumah. Sekarang, kemukakan ide kalian. Makhluk hidup apa saja yang dapat membentuk suatu rantai makanan? Pikirkan urutan proses makan dan dimakan yang paling tepat agar membentuk suatu rantai makanan yang benar. Pastikan urutannya dimulai dari produsen, dilanjutkan dengan konsumen, kemudian diakhiri oleh pengurai. Sekarang, berdasarkan ide yang telah kalian rencanakan, buatlah sebanyak mungkin contoh rantai makanan yang berbeda. Kalian juga boleh menambahkan makhluk hidup lain yang sesuai. Kerjakan di LKPD yang telah disediakan. Setelah selesai, presentasikan di depan kelas sesuai arahan guru. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Wah, tak terasa. Selesai sudah pembelajaran kita pada materi rantai makanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.